organized. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Army of the Dead, yang dirilis tahun 2021. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dimulai dengan menampilkan sebuah truk kontainer yang baru saja keluar dari area terlarang yang terkenal, Area 51. Truk tersebut sedang dalam perjalanan ke suatu tempat sambil dikawal oleh tentara. Dari percakapan para prajurit tersebut, terlihat bahwa mereka tidak mengetahui isi kontainer yang mereka antar. Di sisi lain, ada sepasang pengantin baru yang sedang menikmati hari pertama pernikahan mereka. Wanita yang sangat gembira memberi suaminya kesenangan yang tak terbatas. Karena sang pria terlalu menikmati aksi sang wanita, ia tidak menyadari bahwa mobil yang dikendarainya telah melenceng dari jalurnya. Akibatnya, mobil pasangan suami istri itu bertabrakan dengan truk pengangkut peti kemas misterius itu. Komandan yang memimpin konvoi truk menerima telepon dari markas yang menyuruh mereka menjauh dari kontainer. Namun, sebelum mereka bisa mendengar apa yang dikatakan markas, makhluk misterius tiba-tiba keluar dari wadah. Makhluk misterius itu ternyata adalah zombie, dan dia mulai menyerang para prajurit di sana. Setelah kejadian itu, zombie dan tentara yang terinfeksi bersiap untuk menyerang kota Las Vegas. Kota Las Vegas yang berpenduduk jutaan, kini berubah menjadi kota zombie hanya dalam waktu 1 malam. Pemerintah kewalahan dalam upaya memberantas virus zombie karena penyebarannya yang cepat. Insiden tersebut akhirnya memaksa pemerintah untuk mendirikan tembok kontainer di sekitar seluruh kota Las Vegas dengan meninggalkan zombie di kota tersebut. Beberapa bulan kemudian, seorang mantan tentara bernama Scott Ward mendengar kabar bahwa presiden berencana untuk mengebom kota tersebut menggunakan senjata nuklir berdaya ledak rendah. Lalu, seorang pemilik kasino, Tuan Tanaka, datang ke tempat kerjanya. Dia menawarkan kepada Scott misi untuk mengambil $200 juta miliknya dari sebuah gedung kasino di kota mati Las Vegas. Secara rinci, Tuan Tanaka memerintahkan Scott untuk membentuk tim untuk melakukan misi tersebut. Dan tim yang ikut serta akan mendapatkan hadiah $50 juta dari uang yang berhasil diambil. Adegan kemudian beralih ke fasilitas karantina di dalam dinding kontainer. Seorang wanita bernama Geta meminta putri Scott, Kate, untuk menjaga anak-anaknya. Geta berkata bahwa dia akan memasuki kota orang mati untuk menemukan harta karun yang tertinggal di sana. Dia berencana memasuki kota kematian dengan bantuan orang dalam, Lily, seorang wanita penjaga asrama. Sementara itu, Scott tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya ketika dia terpaksa membunuh istrinya sendiri karena telah berubah menjadi zombie. Setelah beberapa pertimbangan, Scott akhirnya menyetujui misi yang sebelumnya ditawarkan oleh Mr. Tanaka. Segera setelah itu, Scott mulai merekrut orang-orang yang dia kenal untuk bergabung dengan timnya, termasuk Maria dan Vander. Mereka adalah mantan pasukan elit, dan menawarkan hadiah $15 juta untuk masing-masing dari mereka, termasuk Scott sendiri. Kemudian, sisanya adalah Peter, pilot helikopter, seharga $2 juta, dan YouTuber pemburu zombie, Guzman, seharga $500.000. Dieter, seorang hacker pembobol brankas dengan hadiah $250.000, dan sisa uangnya untuk keperluan darurat. Setelah mereka selesai merekrut anggota tim, mereka langsung menyiapkan senjata favorit mereka, yang nantinya akan mereka gunakan untuk menghadapi zombie. Keesokan harinya, Guzman juga membawa teman-temannya, Damon dan Chambers untuk bergabung dalam misi tersebut. Tuan Tanaka kemudian melanjutkan untuk menjelaskan strateginya secara detail tentang misi yang akan mereka lakukan. Rencananya adalah setelah mereka semua berhasil menembus tembok perbatasan, mereka semua akan menerobos semua zombie sampai mereka mencapai gedung tempat brankas itu berada. Begitu mereka memasuki gedung, Peters kemudian pergi ke atap untuk menyiapkan helikopter. Sementara yang lain akan mengikuti Dieter ke brankas, di mana mereka akan mengambil semua uangnya. Setelah semuanya selesai, mereka semua akan pergi ke tempat Peters dengan membawa uang. Plus, mereka akan ditemani oleh salah satu anak buah Tanaka yang akan mengawasi mereka untuk memastikan mereka tidak mengambil semua uangnya. Mereka juga memiliki 1 hari untuk menyelesaikan misi, sebelum pemerintah meledakkan senjata nuklir di seluruh kota Las Vegas. Malamnya, Scott meminta Kate untuk membantunya melintasi perbatasan. Dia menawarkan Kate $15 juta untuk membayar sekolah anak-anak di camp. Faktanya, Kate adalah sukarelawan di kamp karantina, dan dia mungkin secara tidak langsung mengizinkan orang memasuki kota mati. Keesokan harinya, mereka naik bus, dan memulai perjalanan mereka ke camp. Saat mereka tiba, mereka bertemu dengan Lily yang akan membawa mereka ke kota Las Vegas. Kate kemudian menyadari bahwa Geta, yang mengajaknya memasuki kota kematian, telah meninggalkan camp. Dia kemudian menjadi marah, dan langsung meninju wajah Lily. Ternyata Lily tidak tahu kalau Geta punya anak, yang membuatnya mengizinkan Geta masuk ke Los Angeles. Akibatnya, Kate meminta ikut dengan Scott untuk mencari Geta. Scott awalnya menolak permintaan Kate. Namun setelah Kate mengancam untuk pergi sendiri, Scott terpaksa membiarkan putrinya bergabung dalam misi tersebut. Tidak hanya Kate, Lily juga meminta Scott untuk menambah 1 anggota lagi, Burt, karena dia membutuhkan bantuan Burt di dalam kota. Mereka kemudian memulai misi mereka dan memasuki wilayah zombie. Saat mereka memasuki kota, mereka tiba-tiba mendengar raungan keras mendekati mereka, yang ternyata adalah auman
harimau zombie. Awalnya mereka panik, tapi ternyata harimau itu hanya lewat dan tidak berniat menyerang mereka. Setelah kejadian itu, Lily langsung mendekati Burt dan mencoba meminta senjatanya. Kemudian, begitu Burt memberinya senjatanya, Lily tiba-tiba menembak kakinya, mengklaim bahwa mereka perlu mempersembahkan korban kepada zombie. Maria mengira Lily telah mengkhianati mereka semua. Namun menurut Lily, hal itu ia lakukan karena jika mereka tidak berkorban, mereka akan berhadapan dengan zombie yang jauh lebih pintar dari zombie biasa, atau biasa disebut dengan zombie alpha. Ditambah lagi, alasan Lily menjadikan Burt sebagai korban karena dia sering berbuat jahat kepada para wanita di kamp karantina. Setelah mendengar hal tersebut, anggota tim lainnya akhirnya setuju untuk menjadikan Burt sebagai korban agar mereka dapat melewati kota tanpa diserang oleh zombie alpha. Tidak lama kemudian, Ratu Zombie dan salah satu pengawalnya datang, dan langsung membawa Burt pergi ke suatu tempat. Ketika Burt tiba di gedung, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh zombie alpha. Hingga salah satu zombie yang dikenal sebagai Raja Zombie datang dan mengubahnya menjadi zombie alpha. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka harus melewati sebuah gedung untuk sampai ke gedung yang mereka tuju. Ternyata di sana banyak sekali zombie yang sedang hibernasi atau tidur dalam waktu yang lama. Karena tidak ada jalan lain, mereka tidak punya pilihan selain melewati gerombolan zombie. Scott memimpin mereka melewati zombie dengan menandai jalur yang bisa dilalui. Namun, saat dalam perjalanan, anak buah Tanaka, Martin, membuang light stick tersebut, menyebabkan Chambers yang berada di belakangnya, berjalan ke arah lain. Sayangnya, saat dia mencoba keluar dari area zombie, dia tidak sengaja menabrak salah satu dari mereka, menyebabkan zombie terbangun dan ingin menyerangnya. Chambers berusaha melawan para zombie agar bisa keluar dari tempat itu. Namun sayangnya, Martin kemudian menutup dan mengunci pintu tersebut, membuat Chambers terjebak di tengah kerumunan zombie. Guzman yang melihat serangan zombie kemudian bertanya kepada Martin tentang lokasi Chambers. Sebaliknya, Martin mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chambers. Tak lama kemudian, Chambers tiba-tiba keluar dari jendela. Namun karena sudah dikepung zombie, Chambers menyuruh Guzman untuk segera keluar dari sana. Guzman pun terpaksa menembakkan bensin yang dibawa Chambers. Setelah mereka mencapai tujuan, Scott mengarahkan semua orang untuk menjalankan tugas yang diberikan, dengan Peters dan Maria menuju ke atap gedung untuk menyiapkan helikopter. Martin dan Lily bertugas mengendalikan situasi di luar gedung. Brankas akan dibuka oleh Vander, Dieter, dan Guzman. Sementara Scott dan Kate ditugaskan untuk menyalakan generator. Tanpa penundaan, mereka semua segera berangkat untuk menjalankan tugas mereka. Lily dan Martin yang sedang berjaga di luar tiba-tiba memprovokasi kemunculan Ratu Zombie tanpa alasan yang jelas, agar Martin bisa menangkap Ratu Zombie. Pengawal Ratu Zombie yang melihat kejadian itu berusaha menyerang Martin. Namun pada akhirnya, Lily berhasil menembak dan mengalahkan zombie bodyguard tersebut. Ternyata Lily melakukan ini untuk membantu Martin, yang sebelumnya dikatakan membutuhkan darah Ratu Zombie untuk melakukan penelitian terhadap darah tersebut. Namun, tampaknya Martin telah berbohong kepada Lily karena tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil kepala Ratu Zombie, sehingga mereka dapat membuat pasukan mayat hidup yang dapat dikendalikan. Saat Lily melihat ini, dia mencoba memperingatkan Martin bahwa jika Raja Zombie berhasil menemukan tubuh Ratu Zombie, kesepakatan mereka sebelumnya akan sia-sia. Di sisi lain, setelah Scott dan Kate berhasil menyalakan genset, Peters dan Maria segera naik lift menuju rooftop, sementara Vander dan yang lainnya menuju ke tempat brankas itu berada. Setelah sampai di brankas, mereka bertiga dihadang oleh beberapa zombie hingga akhirnya berhasil mengosongkan seluruh tempat. Setelah meledakkan gerbang, mereka bertiga mencoba mencari beberapa zombie yang akan mereka gunakan sebagai umpan untuk melepaskan semua jebakan maut tersebut. Setelah jebakan berhasil dilepaskan, Dieter mulai menggunakan keahliannya untuk membuka kunci brankas. Sementara itu, Peters tampaknya kesulitan menghidupkan helikopternya yang diketahui rusak di beberapa bagian. Apalagi, helikopter itu terbakar saat Peters mengotak-atik mesinnya. Pada saat yang sama, ketika mereka sedang menonton berita, ternyata Presiden telah memajukan tanggal pengebomannya 1 hari lebih cepat dari yang direncanakan. Ini membuat mereka semua khawatir karena sekarang mereka hanya punya waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan misi sebelum kota itu diledakkan dengan senjata nuklir. Setelah mendengar kabar tersebut, Scott dan yang lainnya pergi ke cafe room, namun kehadiran mereka mengganggu Dieter yang sedang membuka brankas saat itu, dan dia harus memulai dari awal. Sambil menunggu Dieter membuka brankas, mereka mulai menghitung uang yang mereka temukan di gedung untuk dibagikan secara merata di antara anggota tim lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Dieter berhasil membuka pintu brankas tersebut. Mereka semua sangat senang ketika melihat tumpukan besar uang di brankas. Scott kemudian memberitahu Vander dan yang lainnya untuk segera memasukkan uang ke dalam tas karena mereka hanya punya waktu 1 jam lagi. Dia juga tidak menyadari bahwa Kate sudah pergi, dan sendirian mencari Gaeta. Raja Zombie, di sisi lain, akhirnya menemukan tubuh Ratu Zombie dan membawanya kembali ke markasnya. Mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh Ratu Zombie telah meninggal,
Raja Zombie menjadi marah dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang gedung tempat Scott dan yang lainnya menjalankan misinya. Ketika Scott menyadari bahwa Kate pergi mencari Geta, dia berencana untuk menemukannya bersama Maria. Namun, saat mereka hendak memasuki lift, para zombie tiba-tiba keluar dan membunuh Maria. Setelah Scott berhasil mengalahkan beberapa zombie tersebut, mereka langsung mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Namun sayangnya, Martin membiarkan mereka semua terkunci dan pergi begitu saja. Ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka mencoba keluar dari sana dengan melubangi dinding dengan gergaji mesin yang dibawa oleh Vander. Sayangnya, saat Vander dan Dieter sedang menghalau zombie, tiba-tiba Raja Zombie datang dan hendak menyerang mereka berdua. Mereka mencoba menembak kepala Raja Zombie. Tetapi karena helm besinya, mereka tidak dapat melakukannya, memaksa Vander untuk melawan Raja Zombie dengan tangan kosong. Ketika Raja Zombie hendak menggigit tangan Vander, Dieter tiba-tiba datang dan memukul Raja Zombie. Dia kemudian mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Vander dengan membawanya ke dalam brankas. Martin, sebaliknya, mencoba mengambil kepala Ratu Zombie saat dia siap untuk pergi. Tetapi ternyata sebelumnya Lily telah menukar kepala Ratu Zombie dengan penghitung uang. Tidak lama kemudian, zombie macan yang menjaga di luar tiba-tiba menyerangnya. Saat Scott, Lily, dan Guzman berhasil keluar dari ruang aman, mereka berencana langsung naik ke tempat Peters. Tapi, karena zombie terlalu dekat dengan mereka terpaksa melawan zombie terlebih dahulu. Sayangnya, Guzman digigit salah satu zombie, sehingga dia bunuh diri dengan meledakkan semua granat yang ada di tubuhnya, agar Scott dan Lily bisa kabur dari serangan zombie. Ketika mereka berdua sampai di atap, ternyata Raja Zombie telah menyusul mereka, sehingga Lily terpaksa mengeluarkan kepala Ratu Zombie untuk mengancam Raja Zombie. Dia kemudian menyuruh Scott untuk segera naik helikopter. Sayangnya, Raja Zombie melemparkan tombaknya tepat ke tubuh Lily. Lily kemudian terpaksa melepaskan kepala zombie Queen yang akhirnya jatuh dari atas gedung dan hancur lebur. Sementara itu, Kate akhirnya berhasil menemukan Geta yang dikurung oleh Raja Zombie di markasnya. Namun, saat mereka hendak kabur, zombie Burt tiba-tiba datang dan menggigit salah satu dari mereka. Setelah Kate berhasil membunuh zombie Burt, datanglah Raja Zombie beserta beberapa anak buahnya, dan mereka langsung menyerang Kate dan Geta. Kate dan Geta berusaha melawan para zombie hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Dan sekarang, tinggal Raja Zombie yang tersisa. Ketika Raja Zombie hendak menyerang mereka, Scott tiba-tiba datang dan menembakkan peluncur granatnya. Kemudian, ketika mereka sampai di atap, mereka mengira Peters telah pergi. Tetapi untungnya Peters masih kembali untuk menyelamatkan mereka bertiga. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Raja Zombie itu masih hidup dan dia berhasil melompat ke dalam helikopter. Scott mencoba untuk melawan zombie tetapi dia digigit sebelum akhirnya berhasil menembak kepala Raja Zombie. Tak lama kemudian, sebuah bom nuklir melintas di langit. Dan saat bom meledak, dampak ledakan tersebut mengguncang helikopter, hingga mereka mengalami kecelakaan serius. Saat Kate terbangun dari ketidaksadarannya, dia menyadari bahwa Peters dan Geta telah meninggal. Saat itu, hanya Scott dan Kate yang selamat dari kecelakaan itu. Namun, karena Scott sebelumnya telah digigit oleh Raja Zombie, Kate terpaksa menembak kepala Scott ketika dia menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi zombie. Setelah ledakan nuklir menghancurkan seluruh bangunan, ternyata Vander masih hidup dan akhirnya berhasil keluar dari brankas. Setelah berjalan jauh, dia kemudian mengambil mobil dan berencana pergi ke luar negeri dengan beberapa tas berisi uang tunai ratusan juta dolar. Sebelum film berakhir, Vander yang berada di pesawat tiba-tiba merasa pusing sehingga memutuskan untuk pergi ke toilet. Dari sana, dia menyadari bahwa dia telah digigit oleh Raja Zombie. Tamat, terima kasih telah menonton. Wileu Jeong Wayah Kieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.